Halo semuanya, di sini aku mau nge-review buku yang udah aku baca, judulnya ini ya, Istanbul Kota Kekaisaran, yang ditulis oleh John Freely. Di sini ini bukan novel, ini sebuah kayak dokumenter juga bisa ya, atau suatu karya ilmiah. Karena di sini banyak banget sumber-sumbernya yang udah dia dapatkan, kemudian dia bukukan ya oleh John Freely ini sendiri. Nah, terus buku ini juga tidak menceritakan keberpihakannya terhadap suatu agama manapun gitu. Jadi dia itu kayak netral aja. Misalnya kalau aku tahu sih dulu ya, Istanbul itu aku dapat ceritanya itu dari versi Islam gitu kan. Gimana penaklukannya yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Fatih gitu kan. Jadi yang berusia masih 20 tahun udah bisa menaklukkan suatu negara gitu. Nah, tapi di sini dia tetap menceritakan itu secara netral gitu. Ya, namanya sejarah. Dia menceritakan awal mula kota Istanbul itu namanya apa sampai akhirnya dia runtuh gitu. Nah, secara singkat aja mungkin aku akan menjelaskan apa yang udah aku tangkap dari buku ini ya. Yang pertama, ternyata aku juga baru tahu. Jadi, sebelum Istanbul itu banyak banget kan bertukar-tukar gitu namanya. Awalnya dulu namanya Bizantium. Bizantium itu dulunya ceritanya itu kayak apa ya? Mungkin kalau secara detail teman-teman bisa baca aja nanti ya. Aku mau ceritakan secara umum aja. Bizantium itu dia ada berkaitan dengan Yunani dan Romawi gitu. Jadi kayak masih mbah dewa-dewa gitu ya. Jadi masih berkaitan dengan dewa-dewa kuno dulu gitu. Akhirnya lama-kelamaan bergantilah nama dengan Konstantin. Nah, Konstantin ini menerima agama Kristen gitu ya. Nah, di Konstantin ini tepatnya di Hagia Sophia, membangun Hagia Sophia yang sekarang tuh jadi masjid itu kan. Itu adalah gereja pertama kali ya di dunia yang didirikan oleh Rasul Suci untuk dijadikan sebagai tempat makam. Jadi ibaratnya tuh makam ayah kaisar lah gitu ya, Kaisar Konstantin dulu gitu. Akhirnya lama-kelamaan muncullah Muhammad Fatih menaklukkan kota Konstantin dan merubahnya menjadi Istanbul. Nah, Hagia Sophia ini dirubah juga pertama kali oleh Muhammad Fatih itu menjadi masjid gitu, yang awalnya dulu dia gereja pertama kali ya. Jadi dulu di Konstantin itu para kaisar-kaisarnya itu banyak banget tuh bangun-bangun gereja di setiap tempat kan. Nah, tapi karena udah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jadi gereja-gereja itu diganti menjadi masjid. Udah menaklukkan kota pertama kali yang dilakukan ya bahwa kota itu udah ditaklukkan Islam gitu ya. Yang paling besar Hagia Sophia itu dirubah jadi masjid. Nah, terus lama-kelamaan gitu, tapi Muhammad Al-Fatih ini nggak menyingkirkan orang-orang Kristen juga, kalau misalnya tetap dilindungi gitu. Bagi siapa yang masih beragama Kristen ya masih dibolehkan menjalankan agama mereka. Jadi mereka nggak dilarang juga kan. Nah, terus aku tuh tertarik banget sejarah gimana kan Muhammad Al-Fatih ini kan udah memperjuangkan nih, udah menaklukkan dari ribuan tahun kerajaan itu ya, kerajaan Konstantin ini kan kuat banget gitu kan. Akhirnya bisa diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih dan dirubah menjadi kerajaan Ottoman gitu kan. Nah, ternyata usut punya usut dari yang udah aku baca, runtuhnya Ottoman itu menarik banget gitu. Dan dari sini dia dijelaskannya secara gamblang gitu kan. Ternyata Muhammad Al-Fatih itu dia punya istri. Nah, ternyata istri Muhammad Al-Fatih itu nggak Islam, bukan Islam agamanya. Muhammad Al-Fatih itu dia kan nikah dengan seorang putri yang bernama Gulbahar. Dia itu anak dari Raja Prancis ya, jadi agamanya Kristen gitu. Sampai akhirnya istri Muhammad Fatih ini meninggal, pun katanya rumor-rumornya masih Kristen, jadi nggak Islam gitu kan. Terus Muhammad Al-Fatih ini juga punya anak. Nah, anaknya itu yang pertama Bayazid II. Nah, terus Bayazid II ini umur 30 tahun udah menjadi sultan. Nah, menariknya lagi nih, ternyata Muhammad Al-Fatih ini dia itu rencananya sebelum dia meninggal, dia mau menaklukkan kota Mesir gitu. Tapi ternyata ya takdir berkata lain ya, Allah nggak mengizinkan gitu. Muhammad Al-Fatih ini meninggal dan dia meninggal itu butuh waktu yang lama juga untuk diberitahu kepada orang-orang supaya nggak kaget gitu loh ya, namanya raja ya. Kita ini aja deh.
kita berkaca aja dari Iran, sampai sekarang aja Muhammad Ali Khamenei itu kan belum dikuburkan gitu kan. Tapi kalau yang jelas Muhammad Al-Fatih ini kenapa lama dikuburkan gitu? Karena dia itu biar orang nggak gunjang-ganjing, terus anaknya ini kan masih di mana gitu kan, anaknya yang bernama Bayazid II ini dirumbukan ya bahasanya, supaya dia diangkat pengganti dari Muhammad Al-Fatih ini gitu. Nah, terus jadi anak Muhammad Al-Fatih ini namanya Bayazid II. Bayazid II ini dia punya punya anak lagi nih namanya Selim. Nah, tapi yang anehnya itu Bayazid ini turunnya itu ya dipaksa oleh anaknya yang bernama Selim. Nah, jadi kayak gimana ya? Nggak tahu lagi deh, mungkin udah ada pengaruh-pengaruh dari yang lain, jadi udah kayak kepemimpinan selepas dari turunnya kepemimpinan Muhammad Al-Fatih itu mungkin udah banyak-banyak godaan juga kali ya, kita nggak tahu kan gimana proses di dalamnya. Jadi Bayazid ini sempat aja gitu kan, atau sultan gitu. Nah terus Bayazid ini punya anak Selim, ternyata Selim ini punya niat jahat gitu kan, dia mau cepat-cepat menjadi sultan pengganti bapaknya sendiri gitu. Nah, akhirnya dia itu supaya dia cepat-cepat menjadi sultan, ternyata dia bunuh bapaknya ini, si Bayazid II ini, anak dari siapa? Sultan Muhammad Fatih gitu kan. Terus akhirnya ya udah, ternyata Selim ini dia memiliki gelar yaitu seorang raja atau seorang sultan yang muram. Jadi dia kayak ganas gitu ya, mengerikan. Nah, terus akhirnya Selim ini juga meninggal gitu karena sakit kanker gitu ya. Jadi mungkin nggak dibunuh juga, tapi karena sakit kanker gitu. Nah, akhirnya Selim ini digantikan oleh anaknya yang bernama Sulaiman. Nah, Sulaiman ini berumur 26 tahun. Nah, mulailah dari sana, mungkin kayaknya udah mulai berantakannya itu dari Selim ini ya, karena Selim ini udah nggak baik ya tabiatnya. Terus ternyata Selim ini kan punya anak lagi nih namanya Sulaiman. Nah, Sulaiman ini juga udah mulai gunjang-ganjing nih. Jadi dia punya 2 istri. Nah, istri sahnya ini yang bernama Selana itu juga jahat gitu. Nah, dia mau anaknya yang bernama Mahmed itu langsung diangkat menjadi raja gitu. Nah, tanpa mikir-mikir panjang, dia supaya anaknya itu bisa jadi raja, Mahmed ini ya Sulaiman itu dibunuh gitu kan. Gimana ya, kayak mind blowing juga kan, mereka tuh nggak nunggu pergantian aja gitu, atau misalnya kan kalau sultan itu kan nunggu meninggal baru bisa digantiin gitu kan, kayak di Arab Saudi. Nah, tapi mereka tuh nggak sabar gitu kan, mereka maunya cepat-cepat gitu. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu kan pasti ada masuk terselubung, berarti kan ada sesuatu yang mereka inginkan di balik itu. Nah, terus akhirnya ya udah deh, naiklah Sulaiman ini, ibaratnya udah cicit keberapa dari Muhammad Fatih gitu ya. Udah cicit kedua kali ya, kan yang pertama tadi Muhammad Fatih, kemudian dia punya anak Bayazid, kemudian Bayazid ini punya anak Selim. Nah, Selim ini punya anak Sulaiman. Nah, dari Sulaiman ini tambah amburadul lah ya, apalagi istrinya juga udah aneh gitu. Nah, terus aku juga belajar ternyata karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar sana mungkin ya, karena mereka tuh udah biasa hidup mewah dan menyenangkan di dalam kerajaan gitu ya, kan serba kecukupan ya. Dan salah satu cara untuk menghancurkan Ottoman ini ya ternyata dengan cara mengenalkan sultan-sultannya ini dengan minuman beralkohol gitu. Ternyata minuman beralkohol kayak anggur mungkin enak kali ya, soalnya aku nggak pernah coba juga. Mungkin enak, jadi para sultan ini tuh kayak ketagihan gitu loh minum alkohol. Nah, kalau minum alkohol itu kan kita ibaratnya udah, kan kalau di agama Islam itu kan haram ya. Jadi dia udah menghilangkan kesadaran kita. Jadi kalau udah menghilangkan kesadaran kita udah senang gitu kan, pasti kita udah nggak kepikiran lagi kan urusan-urusan dunia. Nah, selain itu juga mereka itu kebiasaannya kayak punya banyak selir gitu loh. Jadi mereka tuh di kerajaan terkungkung, terus yang mereka lakukan hanya ya kesenangan-kesenangan dunia aja, terus mereka nggak mikirin gimana kondisi orang rakyat di luar susah, atau mereka udah yakinkan aja yang penting mereka senang di dalam kerajaan gitu. Kan itu nggak bagus juga ya bagi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang baik itu kan yang kayak dicontohin Nabi Muhammad. Kita tuh harus tahu gitu, harus dekat dengan rakyat kita, atau dengan kondisi kita harus tahu gitu. Jadi kan ketika kaya itu kan
semua orang mendekat kan ke kita. Nah, apapun kenikmatan dunia pasti ditawarkan ke kita. Kalau misalnya iman kita nggak kuat, ya udah kita bakal terjerumus ke dalamnya. Nah, terus tapi yang salutnya itu ya, meskipun mereka begitu, mereka tetap membangun-bangun masjid gitu ya. Banyak banget masjid yang mereka bangun di Turki itu kan, dan masjidnya itu bagus-bagus banget gitu. Nah, terus di sini juga aku emes banget sih. Aku pengen banget deh suatu saat bisa lihat Turki itu secara langsung, tapi sekarang karena belum punya uang ya. Jadi di situ tuh ada seseorang yang bernama Evlia. Aku nggak tahu sih ini dia perempuan atau laki-laki gitu. Jadi dia tuh ada hubungannya dengan sultan itu ya, jadi penasehat atau apa gitu. Akhirnya dia itu punya cita-cita gitu kan, ingin mengelilingi dunia gitu. Nah, dia itu udah mengelilingi dunia selama 40 tahun. Dan selama, kan udah lama berarti ya, dia bercita-cita pokoknya mau ke negara-negara yang bagus-bagus gitu kan. Terus dari sekian banyak negara yang udah dia kunjungi, nah ternyata dia bilang gini, tidak ada yang bisa membandingkan kecantikan atau ketertarikannya dengan Istanbul yang dia cintai. Ternyata secantik itu loh Istanbul itu. Pantesan ya Muhammad Al-Fatih itu dulu kayak pengen banget menaklukkan kan. Selain emang itu adalah salah satu tujuannya agama, nah kalau misalnya suatu negara yang bagus itu bisa ditaklukkan Islam, nah kan apalagi Islam ini menaklukkan niatnya nggak jahat juga kan, niatnya kan bagus gitu. Jadi bisa dikelola dengan baik gitu, karena kan semua dunia ini kan kalau misalnya dikelola dengan orang yang beriman pasti aman-aman aja gitu, insya Allah ya. Nah, terus saking ini aku merinding deh bacanya. Insya Allah ya suatu saat kalau aku punya uang. Nah terus jadi lama-kelamaan kan runtuh tuh kerajaannya. Utsmani itu dia memasuki perang pertama. Jadi waktu perang pertama itu Utsmani ini memutuskan untuk bergabung dengan Jerman. Nah mungkin awalnya mereka pikir kalau misalnya bergabung dengan Jerman ini bakal bisa menang gitu ya. Ternyata Allah berkata lain. Ternyata Jerman juga kalah, ya otomatis Utsmani ya harus rela membagi-bagi kerajaannya. Jadi udah nggak ada lagi tuh kerajaan Ottoman. Nah, sebagai gantinya ya sekarang yang tersisa hanya negara Turki ya, negara Turki Istanbul. Apalagi Istanbul tuh negara kota Muslim dulu ya, dan dikuasai oleh Kemal Atatürk, dan nggak tahu lagi deh. Sekarang udah menjadi republik gitu. Nah, sekarang Erdogan ya udah berusaha untuk mengembalikan lagi, tapi nggak segampang itu kan. Apalagi, makanya kita belajar banget ya, ternyata untuk menghancurkan suatu peradaban itu, kita hanya memberikan mereka wanita, tahta, dan harta. Harta itu kan bisa banyak nanti tuh. Mereka bisa beli apa aja yang mereka mau. Jadi mereka jadi cinta dunia. Aku dulu juga sempat pernah, tapi belum selesai ya. Aku baca tentang Babilonia. Aku ingat Babilonia. Nah, Babilonia itu kan terkenal banget itu dulu kan. Nah, ternyata salah satu hal yang membuat mereka runtuh itu ternyata juga alkohol. Jadi semua orang orang yang peduli dengan negaranya itu jadi dicekokin alkohol sedikit-sedikit gitu. Akhirnya lama-kelamaan mereka suka, dan lama-kelamaan ya mereka udah nggak, kalau udah suka dunia kan yang lain tuh udah gak kepikiran lagi gitu. Nah, mungkin sekian gitu dulu ya fakta dari buku Istanbul Kota Kekaisaran yang baru banget aku ketahui gitu ya. Namanya Allah Punya Rencana ya. Nah, pasti itu tuh ada pelajarannya buat kita sebagai umat yang ada sekarang ini. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari orang yang terdahulu supaya kita nggak mengulangi kesalahan mereka gitu. Ya teman-teman, sekian dulu review dari aku. Mungkin kalau teman-teman punya perspektif lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar, dan atau mungkin ada yang keliru dari apa yang aku ucapkan. Mungkin teman-teman juga bisa memperbaikinya di kolom komentar. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai ketemu di review buku selanjutnya. Bye-bye.